kembali lagi bersama saya. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang BPJS lagi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi kemarin itu kan kita udah ngebahas ya sebelumnya itu tentang BPJS juga. Nanti untuk kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian bisa lihat di sini. Nah, kemarin kita udah ngebahas banyak banget tentang BPJS. Yang pertama itu, kenapa BPJS itu bisa dinonaktifkan karena premi. Itu kalian bisa lihat juga di sini. Kemudian yang kedua itu penyebab kenapa kartu BPJS itu dinonaktifkan oleh pihak BPJS. Kalian bisa lihat juga di situ di video-video aku sebelumnya. Nah, oke, jadi untuk pembahasan kali ini tuh, jadi kemarin itu aku lihat di komentar YouTube itu ada yang minta dibuatkan, Kak, gimana sih caranya untuk mendapatkan PBI. Nah, untuk kalian yang belum tahu mengenai PBI itu apa, jadi PBI itu panjangan dari penerima bantuan iuran. Nah, itu merupakan salah satu program pemerintah dalam membantu ataupun memberikan eh, apa namanya kenyamanan kepada warga, khususnya warga Indonesia yang kurang mampu dalam bidang kesehatan. Nah, jadi di sini pemerintah itu memberikan bantuan untuk pelayanan kesehatan. Jadi untuk peserta PBI itu tidak perlu membayar iuran seperti BPJS Mandiri. Nah, untuk syarat-syarat yang diperlukan ataupun siapa saja sih yang bisa menerima bantuan PBI ini? Yang pertama itu adalah warga negara Indonesia. Yang kedua itu mempunyai NIK yang tercatat di Dukcapil. Kemudian yang ketiga itu kita tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Jadi kita tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya kecuali BPJS ini. Nah, oke. Jadi kemudian kemarin tuh ada yang tanya lagi, Kak, gimana nih caranya kalau saya udah buat BPJS Mandiri, terus saya pengen beralih ke BPJS PBI, kira-kira bisa nggak ya gitu. Oke, jadi di sini tuh ada dua cara. Yang pertama itu untuk yang belum mempunyai BPJS, dan yang kedua itu yang ingin pindah ke PBI. Nah, di sini saya mendapatkan informasi dari berbagai pengalaman. Kebetulan teman saya ada yang sudah mempraktekkan ini. Nah, jadi di sini saya ingin share kepada kalian semua. Kemungkinan di sana ada yang lagi butuh informasi ini. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk persyaratan yang pertama yang perlu kalian miliki yaitu KTP ataupun KK. Nah, setelah kalian mempunyai KTP ataupun KK, kalian bisa langsung ke ketua RT untuk mendapatkan surat surat pengantar untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu di kelurahan ataupun desa. Oke, jadi ini untuk yang belum daftar BPJS ya sebelumnya. Oke, jadi setelah itu nanti kalian akan diberikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Kemudian nanti pihak kelurahan akan menyuruh kalian untuk datang ke kecamatan. Nah, di situ akan diverifikasi mengenai data-data tersebut dan kalian akan diberikan lagi surat keterangan tidak mampu dari kecamatan. Nah, setelah itu untuk peserta BPJS yang belum mempunyai kartu BPJS, nanti kalian akan diarahkan ke yang pertama itu dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Nah, ini berdasarkan PBI. Jadi PBI itu ada dua anggaran dana. Yang pertama itu dari APBN, yang kedua itu dari APBD. Jadi tergantung daerah masing-masing ya. Nah, itu sama aja. Oke, jadi setelah di situ nanti kalian akan nanti diminta surat keterangan untuk menjadi peserta PBI di dinas kesehatan ataupun di dinas sosial tempat kalian tinggal.
Oke, setelah itu apalagi yang harus kita lakukan nih, ya kan? Nah, nanti kalau sebenarnya kita kita mengikuti nanti pihak dari Dinkes ataupun Dinsos itu akan mengarahkan kita kemana kita harus pergi, ya kan? Nah, nanti setelah itu pihak dari Dinkes ataupun Dinsos itu akan mengajukan permohonan untuk menerima PBI. Jadi ini nggak langsung bisa ataupun nggak langsung jadi gitu ya. Jadi harus menunggu beberapa waktu dulu. Nanti setelah itu untuk memastikannya kembali kalian bisa datang lagi ke Dinkes ataupun Dinsos. Nah, biasanya untuk teman saya kemarin itu sekitar 1 sampai 2 bulan itu baru keluar eh, PBI-nya, karena tidak eh, apa namanya karena tidak langsung gitu. Nah, jadi dia membutuhkan waktu untuk perubahan data. Jadi kan pemerintah daerah itu setiap waktu itu melakukan perubahan data. Nah, disitulah nanti data kita diajukan. Oke. Nah, setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke kantor BPJS dengan nanti ada mengisi formulirnya, kemudian KTP dan KK-nya jangan lupa kalian bawa. Oke? Nah, oke, kita langsung aja ke yang kedua, itu untuk peserta yang sudah mempunyai BPJS Mandiri dan ingin beralih ke BPJS PBI. Itu gimana caranya? Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi kan ini mempunyai persyaratan ya, penerima bantuan PBI itu untuk warga yang kurang mampu. Jadi, itu KTP kalian, bagi yang sudah mempunyai KTP untuk kepala keluarga, itu bagian pekerjaannya itu sangat berpengaruh untuk mendapatkan PBI ini. Jadi kalian itu harus merubah data dari KTP itu sendiri terlebih dahulu. Kalian bisa merubahnya nanti datang aja ke kelurahan, dan disitu kalian bisa jelaskan apa yang akan kalian lakukan. Nah, nanti disitu akan ditanya mengapa ingin mengubah status pekerjaan, kenapa. Nah, nanti kalian bisa bilang aja kalau sebenarnya ini kan karena COVID, jadi pekerjaannya itu jadi tidak tetap gitu. Nanti itu kalian akan diberikan surat keterangan. Nah, setelah itu nanti kalian akan disuruh ke kecamatan. Di kecamatan nanti diverifikasi, dan setelah itu kalian akan diberikan KTP yang sudah jadi. Setelah itu baru nanti kalian bisa ke Dinkes ataupun Dinsos. Nah, ke Dinkes ataupun Dinsos dengan membawa surat yang sudah diberikan dari kecamatan tersebut untuk peralihan ataupun perubahan data dari KTP tersebut. Nah, nanti di situ kalian bisa utarakan maksud dan tujuan kalian untuk mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS PBI. Nah, nanti di situ kalian akan ditanya mengapa nanti. Dan ada juga yang diminta dari surat keterangan sudah tidak bekerja dari perusahaan ataupun tempat bekerja sebelumnya. Jadi ada juga yang diminta itu, dan lebih baik kalian lengkapi aja biar nanti nggak bolak-balik. Nah, oke, setelah itu nanti pihak Dinkes ataupun Dinsos akan menerima berkas kalian dan menampung terlebih dahulu, dan akan diajukan pada saat ada perubahan data untuk BPJS PBI. Nah, setelah itu kalian tinggal menunggu aja beberapa waktu. Dan untuk untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa datang lagi ke Dinsos ataupun Dinsos untuk menanyakan mengenai BPJS PBI kalian, apakah sudah bisa ataupun belum tuh. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Untuk yang belum jelas ataupun masih bingung, kalian bisa komen aja di bawah. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Nah, semoga ini menjadi solusi untuk kalian yang sedang membutuhkan, dan semoga COVID ini segera berlalu sehingga ekonomi segera pulih kembali dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.